Nabi Isa alaihi salam pernah pada suatu ketika lagi jalan, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang, bersalam kepadanya, terus dia bilang, ya Nabi Isa, boleh nggak saya ikut jalan sama Nabi Isa? Dia bilang, boleh nggak saya jadi penemanmu? Ini orang lagi susah nih, bukan susah, susah. Beda antara susah sama susah, lain. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Nah, ini bahasa-bahasa intelektual saya. Jadi dia bilang, Nabi Isa, saya mau ikut bersamamu. Kata Nabi Isa, silahkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kalau kita dapat rizki dari Allah, bagi dua, setengah hak saya, setengah hak kamu. Kalau kamu mau seperti itu, ayo jalan sama saya. Ya dia nggak punya apa-apa, ya herle, setuju, jalan. Hingga datanglah waktu siang, waktunya makan siang. Dia kan bawa tas begitu. Ditanya sama Nabi Isa, ada apa di tasmu? Diangkat, dibuka sama dia. Dari dalam tasnya ternyata ada 2 potong roti. 2 potong apa? Roti, bukan roti, bukan. Roti. Itu dari gandum tuh. Kalau roti yang ente makan tuh kagak megang tuh. Jangan coba-coba sahur pakai roti. Roti boleh, gandum. Orang khubus bahasa Arabnya, tapi orang Hadramut biasa ngomong ruti, ruti. Ya, itu gandum itu. Itu kalau lembek bisa kita makan, kalau kering nimpuk pingsan orang. Itu ruti itu. Punya 2 potong apa? Potong ruti. Ntar ente cerita lagi nih. Cerita lagi, ntar ente pas sahur ente cerita aja malah ente. 2 potong ruti. Nabi Isa keluarin dari tasnya. Ternyata Nabi Isa punya 1 potong ruti. Jadi digabung ada berapa ya? Kan tadi setengah-setengah kan? Digabung ada berapa? 3. Berarti haknya berapa? 1,5. 1,5. Masya Allah. Kata Nabi Isa, ya kita makan satu-satu dulu. Makan satu-satu. Nabi Isa makan 1, dia makan 1. Tinggal berapa rutinya? Tinggal 1. Tinggal berapa? Tinggal 1. Kata Nabi Isa, tolong ente pegangin ini ruti. Ana mau ke air, ke sungai. Sungainya ada di bawah begitu. Dia Nabi Isa ke air. Ada urusan hajatnya ke air. Begitu balik, ruti udah nggak ada. Rutinya nggak ada. Yang suruh jagain siapa? Ya ini tadi orangnya. Ditanya sama Nabi Isa, mana rutinya? Ana nggak tahu. Lah, ada nggak orang yang begini modelnya? Dititipin barang terus kagak tahu, ada nggak di sini orang? Kagak datang deh. Nggak tahu. Loh gimana nih ceritanya? Ada duit banyak tuh, triliunan. Ini apa nih? Kagak tahu. Kagak tahu. Ini ruti atau ditanya nama dia, Nabi Isa, ini kemana nih? Nggak tahu. Lah kan nama antum. Ya nggak tahu. Masa engkau nuduh saya ya Nabi Allah? Lah, ya kan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kata Nabi saya, ikut jalan sama saya. Tapi kamu jangan dusta. Kamu nggak bisa bareng saya. Saya nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Turuti kemana? Dia balik nanya. Turuti kemana Nabi? Kan kau punya mukjizat, engkau mesti tahu dong. Saya nggak tahu. Padahal dia makan. Emang kemana lagi bang? Lah kan yang jagain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kan dia yang kerja di situ, dia yang pegangin turuti. Kenapa jadi kagak tahu? Kan dia yang megang tuh selama ini duit-duitnya. Kalau kagak tahu gimana itu? Ruti nih, ini cerita ruti. Pak Mahmud nih, ini cerita ruti nih. Kagak tahu, jalan. Akhirnya ada sungai gede, airnya dalam, arusnya kenceng. Kata Nabi Isa, ayo kita nyebrang. Ya nggak bisa, nggak ada perahu Nabi Allah. Ente biar lihat ya mukjizah yang Allah berikan sama ana. Pegang tangan ana, pegang tangan Nabi Isa. Nabi Isa bilang baca bismillah, bismillah. Jalan megangin tangan Nabi Isa.
jalan sampai selesai, selamat, alhamdulillah bisa nyebrang. Mukjizah ini kalau kita ngomongin mukjizat. Kata Nabi Isa, kau sudah menyaksikan wahai hamba Allah mukjizat yang Allah berikan kepada saya dan kau ikut bersamanya. Sekarang saya tanya, turuti siapa yang makan? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Gimana nih urusan ini? Ini cerita Ruti bisa sampai 9 urusan ini kita nih. Dia kagak, belum ngaku masalahnya. Nah, akhirnya nggak jauh dari sungai ada tumpukan pasir. Ada tumpukan pasir. Ya nggak gede seginilah tumpukan pasir. Dipegang sama Nabi Isa, beliau berzikir kepada Allah, tumpukan pasir itu berubah jadi emas. Tumpukan pasir berubah jadi emas, mukjizat, bukan sihir. Kalau sihir tipuan mata. Kertas dibilang ini duit, ya duit, tapi bukan duit sebenarnya. Cuman kertas, nanti berapa hari kemudian berubah ke kertas biasa. Itu sihir. Ini mukjizat, emang benar jadi emas. Emasnya dibagi 3 sama Nabi Isa. Dibagi berapa? Bagi 3. Ini 1 bagian antum, alhamdulillah dapat. 1 bagian ana. Dia nanya, ini yang 1 bagian yang makan roti yang ketiga tadi. Ini bagiannya siapa? Yang makan roti yang ketiga tadi. Makanya anak nanya dari tadi tuh main antum, yang makan siapa? Nah, dia tadi nggak ngaku nih. Dia bilang, ya sudahlah, kalau Nabi Allah, saya sebenarnya saya minta maaf sebelumnya, saya khilaf. Dia bilang, saya kelaparan Nabi. Sebenarnya yang makan roti ketiga tadi ya saya. Giliran emas ngaku dia, giliran al-fulusu ngaku nih. Akhirnya dikasih. Dia berapa bagian? 2 bagian. Nabi Isa 1 bagian. Kata Nabi Isa begini, ini ada 1 bagian emas punya saya. Kalau antum mau jalan bareng sama ana, hukumnya balik ke awal, setengah-setengah. Iya dah. Walaupun dia 2 bagian, ujungnya nanti apa? 1,5 kan mau bareng. Tapi kalau antum mau ngambil bagian ana, syaratnya 1, antum nggak bareng sama ana. Artinya kalau mau ngambil bagian yang ketiga ini, syaratnya 1, kamu tidak jalan lagi sama saya. Ya sudahlah Nabi Isa, kalau memang saya ngerepotin antum selama ini ya nggak apa-apalah, saya ambil emasnya aja. Semoga doain biar emas ini manfaat buat saya. Syuf, ada pilihan amalan ibadah sama dunia, pasti orang pilih banyak dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Nabi Isa tinggalkan dia punya emas, tumpukan emas. Ini orang serakah, ini cerita orang serakah ini. Masukin ke tasnya nggak muat. Dia ngangkut lagi pakai tangannya begini. Nggak lama dia jalan, dia sendiri ini sekarang. Nggak lama dia jalan, ketemu 3 orang perampok. Ini belum kelar ini cerita ini, belum, tenang aja antum. Udah buka kan? Ya udah tenang. Ketemu berapa? 3 orang perampok. 3 orang perampok, ya nggak ada perlawanan. Singkat kisah, dibunuh nih orang sama 3 orang perampok ini. Sekarang pertanyaannya, emas itu milik siapa? 3 perampok ini. 3 perampok ini sudah miliki emas itu. Ini yang bawa emas tadi yang serakah, belum sempet nikmatin biar sedikit udah dibunuh. Yang salah satu dari ketiga ini bilang, antum berdua tunggu sini. Ini udah dibagi 3 nih. Udah dibagi apa? 3. Yang udah kebagian dia bilang, antum berdua tunggu sini. Ana mau ke pasar. Ana mau beli makanan enak-enak, minuman enak-enak. Kita pesta. Kita dapat rezeki ini mendadak tanpa perlawanan. Cuman bunuh 1 orang. Datang pulang dari pasar bawa makanan, bawa minuman. Ternyata dia lagi manggil temennya di depan, ya, yang satu dari belakang ngebunuh dia, plop, mati.
Ternyata waktu ini berangkat ke pasar, yang dua sudah sepakat, kita bunuh aja dia, biar emas bagi dua. Akhirnya dia dibunuh. Sekarang emas yang bawa makanan milik siapa? Milik yang dua orang ini, bagi dua. Tiba-tiba yang satu lagi ngebagi, yang belakang ngantem lagi, blap, mati. Yang udah mati berapa nih? Udah mati semuanya, tinggal satu. Jadi 3 perampok ini juga main bunuh-bunuhan demi dapetin emas. Tinggal satu, akhirnya dialah yang dapetin semua emasnya. Cuman waktu sebelum dia jalan, dia bilang, sayang juga nih makanan gak dimakan. Dia makan, mati, keracunan. Ternyata yang ke pasar ngeracunin makanan. Nih kerjaan orang toma. Orang toma, orang serakah, gak bakal dapat pape, gak bakal dapat. Dan ujung-ujungnya dia akan mengkhianati temannya sendiri. Pasti itu, pasti itu. Gak ada orang tomak bisa bagi-bagi, gak ada. Dia akan hancurkan temannya suatu saat, ada waktunya. Gak lama kemudian Nabi Isa jalan dengan murid-murid setianya, didapati emas ini dengan 4 orang mati bergelimpangan. Kata Nabi Isa, lihatlah, orang-orang serakah dunia seperti inilah keadaannya. Puasa mengajarkan kita untuk qanaah, untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu belajar qanaah itu dengan apa? Mengeluarkan zakah, mengeluarkan sedekah sebanyak-banyaknya. Mumpung Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir diluaskan rezekinya. Rajin sedekahnya. Kita harus banyak naruh simpenan buat akhirat. Karena penyesalan orang ketika ajalnya sampai kurang sedekah, nyesel dia. Apalagi alhamdulillah antum masya Allah sholatnya di Masjid Ittihad. Naruh duitnya jangan kecil-kecil, kalau di Ittihad yang gede sekalian. Kenapa ya? Dipakai. Pernah buka puasa sini nggak?